ketika saya tanyakan, Mas Alam, Ya. kenapa mau ngebantu Bapak? Wah, itu menarik ini. Ya. Saya belum pernah nih. Gimana? Kemudian Mas Alam, saya di sini bukan untuk membantu Bapak. Oh, Iya. wis. Saya di sini untuk mengajak teman-teman supaya berpartisipasi dan melek politik di 2024 ini. Oh. Halo para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Selamat berjumpa lagi. Apa kabar? Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat semua. Dan kita berjumpa lagi di podcast RBPR. Dan kali ini kita kehadiran tamu istimewa dan tamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita kehadiran seorang sosok pemuda, seorang Gen Z. Dan kita ikuti perbincangannya tentang politik dan apa aktivitasnya. Selamat datang Kang Rizky di podcast kita. Sehat Kang? Sehat, Alhamdulillah. Suatu kehormatan bisa diundang di RBPR. Sama-sama. Sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh memperkenalkan diri Rizky ke pemirsa. Halo teman-teman, nama saya Rizky Grivaldi. Saat ini saya menduduki bangku mahasiswa FISIP Universitas Padjadjaran, dan saat ini saya aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Mungkin salah satunya yang bisa saya sebutkan adalah organisasi Angkatan Muda Siliwangi. Wih, menarik ini. Ternyata kita mau bincang politik dan Kang Rizky ternyata mahasiswa politik. Iya, dan masih Gen Z. Baik, gimana Kang Rizky ini di masyarakat atau di umum itu berkembang isu bahwa generasi muda khususnya Gen Z itu seperti tidak peduli atau cuek atau apatis terhadap politik, khususnya kayak sekarang nih mau pemilu. Sebenarnya gimana kan? Ya. Kalau yang saya lihat di lingkungan saya, Pak. Ya. Kalau teman-teman ini justru masih mempertanyakan. Kita untuk kita berpolitik, dan politik itu kita apa untungnya bagi kita gitu. Apa untungnya dan kenapa kita harus melek politik gitu. Bahkan teman-teman di lingkungan saya masih ada beberapa yang untuk memilih untuk golput, Pak. Wah, ya karena saking cueknya. Tapi di satu sisi saya melihat ada fenomena baru, teman-teman Gen Z sudah mulai berani untuk ambil action, Pak. Ambil action. Salah satunya bisa kita lihat di caleg-caleg sekarang udah lumayan banyak yang dari Gen Z ya, begitu, Pak. Jadi ada dua hal nih, sebagian masih apatis, masih cuek, sebagian lagi justru tertarik dan langsung terjun ya, tidak hanya sekadar mengetahui atau mempelajari. Nah, Kang Rizky ini mulai tertarik politik, apalagi masuk ke ilmu jurusan politik sejak kapan tuh? Sejak SMA atau? Mungkin dari SMA, Pak. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman dan saya sering menonton berita. Tetapi teman-teman di lingkungan masih banyak yang belum melek, tapi di situ saya beda sendiri begitu, Pak. Oh, gitu. Nah, untuk langsung ini untuk Pilpres ini kan ada 3 paslon. Kang Rizky dukung atau sudah menentukan pilihan yang mana? Kalau saya sudah menentukan di paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ganjar Mahfud. Apa alasannya Kang Rizky? Kan ada 2 yang lain juga. Apa alasan utamanya? Kalau menurut saya Pak Ganjar ini dekat dengan rakyat. Satu, dekat dengan rakyat. Tanpa sekat. Berwibawa ya. Okay. Dan saya kira Pak Ganjar ini walaupun dia orang Jawa, tetapi karena saya orang Sunda, saya yakin bahwa beliau mempunyai jiwa-jiwa spirit kesatria Sunda gitu. Karena setahu saya emang Pak Ganjar ini mendukung kebinekaan. Ya betul. Oke. Kalau Pak Mahfudnya? Kalau Pak Mahfud yang saya lihat berani, Pak. Oh, berani ya. Banyak yang bilang seperti itu. Di saat kemarin masa-masa terakhir kabinet, beliau mengungkapkan ada beberapa kekotoran di dalam kabinetnya itu sendiri begitu, Pak. Jadi saya lihat Pak Mahfud ini berani gitu. Jadi infonya pasti valid karena beliau ada di situ. Iya, betul, Pak. Baik, Kang Rizky, saya dengar-dengar Kang Rizky ini aktif dan ketemu juga anaknya Pak Ganjar. Iya, betul. Nah, itu Pak. Bisa cerita itu di mana dan gimana? Iya. Jadi waktu itu ceritanya kita di Cimahi, Pak. Kita ada ngobrol politik. Itu tujuannya juga untuk mengajak teman-teman untuk kita yuk berpartisipasi dalam politik. Itu kita itu siapa itu audiensnya Gen Z juga, Gen Z juga ya. Jadi kita saya diminta sebagai tokoh pemuda Sunda. Kita juga bersama teman-teman mahasiswa lain ada dari GMNI, HMI, PMKRI dan teman-teman mahasiswa lainnya. Banyak itu? Banyak, Pak. Berapa yang hadir tuh saat itu?
Bisa dibilang ratusan, Pak. Iya. Ratusan. Terus apa kesannya tentang alam ini? Ketika saya tanyakan, Mas Alam, Ya. kenapa mau ngebantu Bapak? Wah, itu menarik ini. Ya. Saya belum pernah nih. Gimana gimana? Kemudian Mas Alam, oh saya di sini bukan untuk membantu Bapak. Oh, Iya. wis. Saya di sini untuk mengajak teman-teman supaya berpartisipasi dan melek politik di 2024 ini. Oh, jadi Mas Alam ini tujuan utamanya mengedukasi Iya, betul. Gen Z dan kaula muda untuk tidak harus langsung aktif tapi melek. Iya, Minimal betul. melek politik Iya. jadi karena nanti jadi penentu. Iya, Gitu ya. betul. Apa yang menarik di kegiatan itu sebagai apa saat itu, Kang Rizky? Saya sebagai pembicara dari tokoh pemuda Sunda. Oh, saya Ya. pembicara. Ya. Apa kesan Mas Alam? Ada nggak? Kesannya mungkin seperti ayahnya yang saya lihat, tidak bersekat, Tidak bersekat, dekat dengan rakyat dan mau berbaur. mau Begitu. berbaur. Ya. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa generasi muda jangan sampai cuek atau buta politik. Apa yang sudah dilakukan Rizky? Mungkin kalau di saat ini kan saya mengikuti beberapa organisasi-organisasi. Nah, kemudian kalau Angkatan Muda Siliwangi ini kebetulan dia sudah deklarasi ke 03. Oh, dukung Ya, 03. dan 03 setiap ada kegiatan-kegiatan Angkatan Muda Siliwangi di bawah, khususnya di desa-desa, di kelurahan, kecamatan, di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung, saya mengikuti itu semua gitu. Bentuk kegiatannya apa itu untuk sosialisasi atau mengenalkan paslon 3 itu? Sosialisasinya mungkin ya seperti biasa kita perkenalkan visi misinya ini pasangan 03 ini, dan juga kita kasih tahu kalau Pak Ganjar ini dia mempunyai darah-darah Sunda gitu, karena AMS ini menjunjung tinggi nilai-nilai kesiliwangian gitu, dan kami percaya Pak Ganjar mempunyai darah kesatria Sunda gitu. Iya, apalagi pernah diterima oleh Kang Ihin ya, Iya, sudah betul. diakui sebagai keluarga. Iya, betul. Jadi nggak masalah ya backgroundnya dari mana, yang penting itu Indonesia. Iya, betul, Pak. Kemudian kalau di lingkungan Gen Z sendiri suka diskusi atau ngobrol-ngobrol politik dan kadang ada beda pendapat, itu gimana ceritanya? Mungkin di kampus atau di Ya, seperti yang saya bilang dari awal, Pak. Jadi kan teman-teman ada yang apatis dan juga ada yang Beda. ingin melek gitu juga. Oh, melek, ya. ya. Tapi ketika kita diskusi dengan teman-teman yang ingin mau berdiskusi, menurut saya itu satu hal yang membanggakan gitu. Karena kita berdiskusi saja gitu, kita bisa menentukan sikap gitu. Dan kita bisa menginfluence teman-teman yang tadinya belum tahu apa-apa, yang belum tahu mau milih siapa, dan akhirnya kita bisa meyakinkan dia untuk ya udah kita gabung ke salah satu paslon saja begitu, Pak. Nah, gitu ya. Ya. Ini untuk Pilpres ke depan ini Kang Rizky udah berapa kali sih? Untuk berapa kali jadi pemilih ini? Kebetulan di Februari nanti yang kedua kali. Oh, kedua kali, Ya. berarti 2019 19 yang pertama. sudah ikut pemilu. Nah, mungkin bisa berbagi bagi Gen Z juga bahwa seperti apa sih nanti itu kira-kira kalau kita datang ke TPS itu kita bagaimana gitu. Ya. Dapat apa dan harus gimana? Jadi untuk teman-teman mungkin nanti ketika pemilu 14 Februari Ya. kita masuk ke TPS, bilik TPS, kita dikasih 5 surat suara untuk 2024 Oh, ini. banyak ya Kang Rizky? Iya, 5. Yang pertama itu kertas warna abu untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian kertas warna merah untuk DPD RI. Kemudian warna PD itu yang non partai Iya, ya. non-partai. Oke, lanjut. Kemudian untuk kertas kuning untuk DPR RI. Ya. Kemudian warna biru DPRD provinsi dan warna hijau untuk DPRD kota atau kabupaten. Nah, kalau pesan saya kepada teman-teman, sangat penting untuk mengikuti pemilu 14 Februari ini karena 5 menit kita di TPS akan menentukan 5 tahun ke depannya kebijakan-kebijakan yang ada. Wah, itu menarik. Ya, kadang-kadang di masyarakat kan belum tahu tuh, malah dikira nanti itu cuma coblos untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Ternyata ada 4 kertas suara lain. Jadi bersamaan untuk menentukan pemilihan anggota legislatif gitu ya. Nah, punya tip-tip apa untuk generasi muda nanti saat pemilu, pemilih gitu ya. Artinya kita pilih capres cawapres yang gimana gitu. Coba mungkin kalau menurut saya mungkin teman-teman kita bisa menentukan berdasarkan hati nurani kita, tapi saya menerapkan prinsip ada 3 sifat kepemimpinan yang perlu kita perhatikan. 3 sifat kepemimpinan. Apa aja itu, Kang?
pertama mungkin kita lihat dari kapasitas dia sebagai pemimpin. Maksudnya personalnya ya? Iya. Baik kalau cawapresnya maupun capresnya dia. Iya. Kemudian akseptabilitas. Akseptabilitas ini adalah bagaimana pemimpin ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat begitu. Oh, karena masyarakat kita Indonesia itu majemuk ya? Iya, Bineka. betul. Oke, terus yang ketiga? Dari kapabilitas. Bagaimana dia capable untuk memimpin negara yang besar begitu, Pak. Kapabilitas kemampuan nih. Ya. Jadi mungkin sesuaikan dengan hati nurani. Kalau dari saya indikatornya 3 itu, dan menurut saya 3 indikator ini yang paling cocok ada di Ganjar dan Mahfud gitu, Pak. Kalau saya tertarik sekarang ilmu politik itu mempelajari ini juga ya di kampus itu. Yeah. Tapi gimana politik di Indonesia agak nyimpang dikit ini konteksnya dengan kalau politik ini menurut saya tidak ada teman, tidak ada lawan begitu, Pak. Khususnya di Indonesia. Jadi kita lihat mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa sampai paslon 03 ini berpisah dari Pak Jokowi begitu. Karena menurut saya nggak akan ada teman abadi gitu. Mereka hanya politik itu hanya kepentingan begitu. Tapi kepentingan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan kita harus sebagai garda terdepan untuk menjaga politik ini tetap berada di jalur positif begitu. Nah, gini, sekarang ini saya jadi tertarik nih. Kan Gen Z, generasi muda ya, milenial ini itu kan ada nih paslon yang dari generasi muda atau hal seperti itu. Nah, kalau dari Gen Z sendiri gimana sih untuk apakah harus terwakili itu dengan ada cawapresnya yang generasi muda atau capres yang generasi muda, atau bagaimana, atau gimana supaya terwakili? Itu gimana? Paham mungkin ya? Paham. Ya gimana? Mungkin saya paham maksudnya ada salah satu paslon yang dari generasi muda. Ya. Cuman menurut saya ketika saya menonton debat cawapres malam itu tidak merepresentasikan kalau dia dari generasi muda, karena generasi muda itu bisa dibilang tidak maksudnya akan lebih beretika begitu, Pak, ketika dengan lawan bicaranya. Akan lebih hormat kepada orang yang lebih tua begitu. Nah, yang mengakomodir aspirasi dan keinginan generasi muda ini siapa menurut Kang Rizky? Ya, untuk saat ini Pak Ganjar itu lebih tepat, Pak, untuk mengakomodir suara-suara muda gitu, karena beliau tanpa sekat yang tadi saya bilang gitu, ya, dan mau berbaur. Dari berbagai kalangan, berbagai usia, berbagai latar belakang, Pak Ganjar masuk semua itu. Iya, dan juga aktif juga di sosmed, dan kan karena generasi kita lebih sering aktif di sosmed, dan Pak Ganjar pun aktif juga di sosmednya begitu. Gitu ya, jadi ngikuti Pak Ganjar salah satu Rizky dari sosmed-sosmed. Iya, betul. Iya. Baik Kang Rizky, perbincangan menarik, tapi kita juga terbatas waktu. Mungkin sebelum kita akhiri, Rizky bisa menyampaikan atau ajakan untuk Gen Z khususnya kaula muda untuk nanti menghadapi pemilu nanti di tanggal 14, karena itu hari libur kan. Nah, sampaikan pesan-pesan sesama generasi Gen Z. Silakan. Mungkin teman-teman ketika 14 Februari ketika hari libur, mungkin teman-teman akan ingatnya 14 Februari itu sebagai hari Valentine. Tetapi ketika Valentine ini lebih baik ajak pasangannya untuk ke TPS untuk mencoblos kepala negara, presiden, dan juga anggota-anggota legislatif, karena 5 menit kita di TPS akan menentukan 5 tahun ke depannya kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Begitu, Pak. Wih, mantap ini. Terima kasih Rizky atas kesediaannya bergabung di podcast ini, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua Indonesia. Demikianlah para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat, bincang-bincang kita dengan seorang mahasiswa politik, ilmu politik, Rizky. Dan seperti yang disampaikan di pesan lagi, marilah kita semua dari semua kalangan, semua usia, dan juga dari Gen Z untuk kita luangkan waktu, kita pentingkan, kita datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, dan karena itu juga adalah hari kasih sayang, artinya kita juga junjung kasih sayang dan juga perdamaian untuk Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya. Salam kasih damai dan salam persatuan Indonesia. Salam persatuan.